Itu kalau hobi itu kan makan biaya tinggi. Lama-lama ya kita harus berpikir untuk menjadikan komersial gitu. Buah naga termasuk tanaman dari keluarga kaktus yang berasal dari Amerika Latin. Jika biasanya kita mengenal buah naga berwarna merah atau putih, di Desa Tajun kita bisa menemukan buah naga berwarna kuning. Sekarang, mari kita lihat kebun Bapak Made Arnaya di Desa Tajun. Ini buah naga kuningnya. Biasa yang model seperti ini nih yang ini namanya Colombia, jenis Colombia. Yang di kebun saya kan ada dua jenis yang kuning. Satu Colombia, satu lagi yang Palora Ecuador. Rupanya ini asalnya dulu dari Colombia. Rupanya yang Palora itu dari negara Ecuador, tapi tetap masih di kawasan Amerika Latin. Saya mau mulai mencintai dunia pertanian itu kan sekitar baru 14-15 tahun yang lalu lah. Terus saya masih aktif kerja di bidang lain ya. Saya mulai tertarik pertanian, nah kemudian biasanya saya itu kemana-mana tuh. Setiap ada perkebunan di mana saya tahu, saya cari ke sana. Gitu, saya cari ke sana dan saya cari bibit-bibit yang kalau orang bilang bagus saya beli gitu loh. Ya sehingga tadinya di sini di kebun saya ini bermacam-macam jenis varietas buah gitu. Tapi secara bertahap itu kalau hobi itu kan makan biaya tinggi. Lama-lama ya kita harus berpikir untuk menjadikan komersial gitu. Ya jadi yang tidak produktif saya matikan. Saya ganti dengan yang lebih bernilai ekonomis lebih tinggi lah. Nah makanya ada di sini saya buah naga kuning yang dua jenis ini sama Palora, dan buah naga merah yang sama putih pun saya sudah mulai kurangi. Nah ada lagi satu lagi sebenarnya baru saya dapat bibitnya tuh dari orang Thailand tuh. Itu namanya Golden Dragon namanya tuh. Baru mulai ada mengembangkan beberapa biji. Baru mengembangkan. Nah kebetulan datangnya ke sini terlambat, kalau kita kira sekitar 3 minggu atau sebulan yang lalu tuh ada buahnya dia. Dia tidak ada durinya tuh. Golden Dragon itu tidak ada durinya dia. Ya kalau keistimewaan, nah pertama ya yang kuning ini kan masih langka. Yang kedua dia lebih manis dia. Manis sekali dia. Yang ketiga yang saya tahu ini juga termasuk untuk orang detox ya, untuk bersihkan perut itu. Ya kalau kelemahan sih apa namanya tuh ada saja, semua jenis ada saja anunya. Kelemahannya pasti ada kelemahan. Semua tanaman ada kelemahan. Yang ini ya memang tantangannya sebenarnya ini cuman seperti jamur itu yang sering. Yang sering sama keong itu dia tuh apa namanya tuh kalau dia udah naik ke buahnya itu cacat dia buahnya. Kotor. Kotor. Nggak busuk dia, kotor dia. Kalau penanaman sejak awal itu, tapi yang ini yang Colombia ini ya, itu sebaiknya memang harus sambung dia dengan yang merah yang putih. Kalau yang asli yang Colombia kita tanam tuh batangnya kecil dia. Jadi kalau pakai kita sambung dengan yang merah atau yang putih, itu cepat dia anunya. Tumbuhnya dan lebih besar dia. Ininya ini sulurnya ini lebih besar. Yang mana ini boleh yang sudah agak tua nih? Hampir semua boleh. Jangan yang muda-muda begini. Kalau muda ini agak kurang anu lah. Tapi bisa juga sebenarnya yang muda. Itu pernah saya coba satu pohon di sana tuh yang muda kok. Dia bagus hasilnya juga. Tapi syaratnya ini harus kita sambung ya. Ini ada batang bawahnya itu. Batang bawah itu kita sambung yang seperti itu. Itu batang bawahnya kan kita anu. Itu batang bawah merah tuh sama putih tuh. Yang ini merah, yang sebelahnya putih. Kalau saya lihat itu kenapa dia pakai yang merah, yang putih. Dia tuh akarnya lebih banyak. Jadi yang ngambil makanan tuh ke bawah tuh lebih banyak daripada yang kuning langsung. Jadi pupuknya saya sering pakai campuran di kotoran kambing, kokopit, sama sekam, ditambah lagi
rumput-rumput ini, habis saya potong-potong rumput ini, saya kumpulin, campur, kasih difermentasi dia. Kira-kira ya 2 minggu, 3 minggu udah matang dia. Ya kira-kira dalam 2 tahun dia udah mulai berproduksi ya. Sebab kalau pengalaman saya ini dia sepertinya nggak pakai musim pasti itu loh. Seperti tanaman tahunan ya, ada setahun baru berubah. Ini enggak nih. Ini hampir terus ada setiap saat hampir terus ada. Ya cuma kadang-kadang dia pada saat sekarang ini mestinya panennya agak banyak dibuangnya. Nah nanti setelah itu dia akan tumbuh bunga lagi. Kayak lagi ya. Nah cuman sejak dia keluar bunga itu ini kira kurang lebih sekitar 4 bulan ya sampai kuning gitu. Ini yang baru saya baru saya kembangkan ini. Tadi kan cuma di sini aja tuh. Di sini aja cuman ya kira-kira kita dapat itu produksi sampai 600 kilo lah, 500. Cuman harganya yang bagus gitu. Berapa per kilo? Kita jual biasanya 175. 175 per kilo? Per kilo ya. 1.000. Itu paling isinya antara 6 biji? 5, 6, 7 itulah sekitar itu. Ini kan termasuk buah yang eksklusif ya. Jadi tidak sembarang supermarket yang kecil-kecil nggak berani dia ngambil karena harganya mahal. Kalau permintaan banyak sekali. Banyak sekali. Lebih dari panen Pak ya? Oh iya pasti. Kapan hari kan bingung kita ada. Nah, permintaan banyak, kita tuh produksi kita terbatas. Ya ada dari Jogja minta, ada dari Jember minta, dari Lumajang ada minta, Jakarta juga minta. Jarak tanam yang ideal itu 3,5 lah. Kalau 4 bisa bagus juga, tapi ini yang hampir 3,5 nih. Berarti 1 hektarnya bisa menanam kurang lebih 25 kali 25, 625 tiang. Nah, masing-masing tiang ada 4 pohon. Masing-masing tiang ada 4 pohon. 4 pohon ya. Artinya 625 kali 4 sama dengan 2.500. 2.400-an, 2.500 lah ya. Kalau hasilnya sendiri satu tajuk ini yang isi 4 ini kira-kira berapa kilo per tahunnya nih? Ya coba hitung aja seperti ini. Ini kira-kira bangsanya 5 kilo dapat ini ya. 5 kilo. Lebih ya? Ya lebih kayaknya nih. 5 kilo ya. Nah kurang lebih lah seperti ini. Ini Ya. kalau umpamanya kita jual dengan harga 160 saja. Satu tahun berapa kali panen? Karena ini nggak pakai musim dia. Nggak pakai musim. Nggak pakai musim. Jadi biasanya dia begitu kita habis petik, kita pupuk Berbuah dia lagi. keluar bunga lagi. Bunga lagi, berbuah lagi. Jadi hampir tidak ada anunya dia nih. Berarti sekali panennya tuh 5 kiloan ya? Ya kira kalau panen rayanya ya. Kalau ini. Dan kemudian setiap tuh ada aja dia sedikit ada. Oke. Nah kalau sudah panen raya seperti sekarang ini sekitar itulah 5 sampai 7 kilo lah. 5 sampai 7 kilo. Ya. Siapa saja orang-orang yang menggemari buah naga kuning ini, Pak? Wah itu memang kalau ini kan termasuk, saya bawa kemana aja dia bilang ini buah eksklusif Pak. Jadi harganya mahal. Jadi tentu kalau sudah mahal begitu kan kelas pembelinya kan juga tertentu ya. Apalagi yang Palaura itu. Palaura itu 1 kilonya itu cuma 3 biji tuh. Yang dari Ekuador? Yang dari Ekuador. Oke. Itu 3 biji aja dia sudah 1 kilo. Oke. Itu bisa kita jual 200 kemarin. 200.000 per kilo. 200.000. Di usianya yang ke-71 tahun saat ini, Bapak Made Arnaya masih terus bersemangat untuk menjadi petani. Bertani yang dulu baginya hanya sekedar hobi, kini malah menghasilkan begitu banyak. Bagaimana dengan kita anak-anak muda, berani mengikuti jejak Pak Arnaya untuk menjadi petani? Kemudian berapa
berapa kali panen? Satu-satu tanya nih. Ya, maksudnya daftar pertanyaan.